Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Nurida, biasa dipanggil Ibu Ida. Saya dosen program studi S1 Akuntansi di Fakultas Bisnis dan Teknologi Universitas Pertiwi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan PDD UKTPT untuk unsur pengajaran dalam bentuk video rekaman, proses pembelajaran mata kuliah dalam bentuk real classroom. Saat ini saya menjadi koordinator program studi akuntansi. Saat ini juga saya mengampu mata kuliah pengantar akuntansi 1 plus lab dalam rumpun ilmu ekonomi berbobot 3 SKS dan berada di semester 2. Deskripsi mata kuliah pengantar akuntansi 1 plus lab bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pengertian, dan pemahaman mengenai dasar akuntansi keuangan. Materi yang diberikan di dalam perkuliahan ditunjang dengan adanya kelas praktikum. Dalam mata kuliah ini terdapat 14 materi pokok pembelajaran, yaitu pengenalan akuntansi dan bisnis, transaksi dan persamaan dasar akuntansi, jurnal umum, buku besar, neraca saldo dan jurnal penyesuaian, neraca saldo dan tahapan lengkap siklus akuntansi, jurnal penutup, kemudian laporan keuangan, akuntansi perusahaan dagang, kas kecil, rekonsiliasi bank, persediaan, piutang dagang, dan piutang wesel. Dalam video pembelajaran, saya menyampaikan materi mengenai jurnal umum, yaitu ada di sesi 3. Adapun topik-topik yang akan dibahas yang menjadi CPMK adalah pertama, menjelaskan pengertian jurnal umum, fungsi jurnal umum, tujuan dibuatnya jurnal umum. Kemudian yang kedua, menjelaskan mengenai prinsip dasar pembuatan jurnal umum, langkah-langkah membuat jurnal umum, bentuk jurnal umum. Dan yang ketiga, membuat jurnal umum atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum semuanya. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke, sebelum memulai perkuliahan kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Sesi 3 ya teman-teman. Betul. Mata kuliah pengantar akuntansi 1 plus laboratorium. Iya. Jadi nanti dimulai sesi ini nanti akan bahas mengenai jurnal umum gitu. Tapi sebelum masuk materi, saya mau kasih kuis dulu nih buat teman-teman untuk review materi sesi 1 dan sesi 2 sebelumnya ya. Pengenalan akuntansi dan bisnis sesi 1 kita udah belajar. Sesi 2 tentang transaksi dan persamaan dasar akuntansi udah belajar juga. Nah, saya mau kasih kalian pretestnya yang buat diisi 5 pilihan ganda. Saya sudah upload di LMS, silakan dikerjakan, langsung kita bahas. Oke, ya siap. Nomor 1, siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Oke, boleh. Jawabannya Penganalisisan ya. Pengertian akuntansi adalah proses pencatatan, ya, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu organisasi. Ya. Pencatatan apa? Pencatatan adalah jurnal umum yang nanti kita akan pelajari. Penggolongan apa? Penggolongan adalah buku besar. Nanti di sesi keempat. Peringkasan apa? Peringkasan adalah neraca saldo setelah penyesuaian. Ya. Pelaporan apa? Berupa laporan keuangan yang ada 5 yang sudah pernah kita singgung lah, tapi belum masuk terlalu inti ya. Ada laporan laba rugi, ya, perubahan ekuitas, ya, ada laporan arus kas, ada laporan posisi keuangan, ya, dan catatan atas laporan keuangan. Terus penganalisisan ya data keuangan suatu organisasi. Nanti teman-teman semester 6 biasanya dapat ya di mata kuliah analisa laporan keuangan untuk menganalisis laporan keuangannya. Ada rasio-rasio ya. Rasio apa nih? Rasio profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas. Nanti dibahas di semester 6 kayak gitu. Ya. Nomor 2 siapa? Saya, Bu. Oke, boleh silakan. Jawabannya kreditur. Kreditur, oke. Informasi akuntansi sangat berguna untuk kalangan internal dan eksternal ya. Informasi akuntansi sangat berguna untuk kalangan internal dan eksternal.
Adapun kalangan internal apa? Ini kecuali ya, jangan jawab, oh ini manajer keuangan, akan kecuali ya, berarti kreditur. Kalau manajer keuangan, marketing, HRD di mana? Di internal, ya, di internal nih. Tapi kan di sini kecuali, berarti yang eksternal, yaitu kreditur, orang yang mau meminjamkan uang ke perusahaan atau badan yang meminjamkan uang ke perusahaan. Nomor 3 siapa? Saya, Bu. Oke, boleh? Jawabannya pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan, ya. Informasi keuangan juga dibutuhkan untuk kalangan eksternal perusahaan. Ini kecuali, eksternal kecuali siapa? Pemilik perusahaan. Kalau kreditur pihak luar, ya kan? Terus pemerintah pihak luar untuk pajak, ya informasi pajak. Calon investor, mau ngasih pendanaan nggak ya? Harus dilihat dari laporan keuangan. Tapi kan ini kecuali. Tapi kecuali berarti pemilik perusahaan, karena pemilik perusahaan adalah internal. Ya. Nomor 4 silakan siapa? Saya, Bu. Ya boleh. Nomor 4 saya akuntan perpajakan. Akuntansi perpajakan. Yang ini ditinjau dari lapangan pekerjaan yang tersedia dalam bidang akuntansi. Ada 3 bidang kesempatan kerja untuk para akuntan kecuali. Nah ini adalah di sini bidang kesempatannya. Di sini akuntansi perpajakan. Ya, kalau akuntansi swasta, teman-teman ini nanti kalau udah lulus ya, teman-teman akuntansi, oh saya kerja Bu sebagai accounting di perusahaan. Oh kalau akuntan publik itu apa Bu? Akuntan publik itu auditor yang kerja di KAP, kantor akuntan publik. Akuntansi pemerintah, akuntan pemerintah itu apa Bu? Yang kerja di pemerintahan, gitu ya. Ini jawabannya adalah akuntan perpajakan. Nomor 5 siapa? Aku, Bu. Oke, boleh. Jawabannya laporan realisasi anggaran. Oke, berikut ini adalah jenis laporan keuangan perusahaan kecuali, ya ada 5 nih. Laporan laba rugi, ya. Laporan neraca, posisi keuangan, ya. Perubahan modal, iya. Yang bukan apa? Laporan realisasi anggaran. Kenapa? Karena merupakan laporan keuangan untuk pemerintah, kayak gitu. Lanjut, kita bahas mengenai jurnal umum. Nah, teman-teman nih, jurnal umum. Apa sih jurnal umum itu? Nah, ini nanti yang akan dibahas ya teman-teman ya, pengertian jurnal umum. Ya, fungsi dari jurnal umum, tujuan dibuatnya jurnal umum, prinsip dasar membuat jurnal umum, langkah-langkah pembuatan jurnal umum, bentuk dari jurnal umum itu seperti apa, sama ada contohnya transaksi. Jadi nanti kita ngapain nih Bu? Menjurnal. Ya, kita ngejurnal. Mulai sesi ini kita jurnal nih, nanti ada jurnal, ada buku besar, ya, ada jurnal penyesuaian sampai bikin laporan keuangan. Di sesi ini jurnal umum dulu, gitu ya. Apa sih jurnal umum? Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat sejumlah transaksi keuangan harian yang muncul dalam periode waktu tertentu sesuai dengan urutan tanggal dengan mencantumkan nama transaksi, jenis akun, nominal saldo di kolom debit maupun kredit. Transaksi itu apa? Yang sudah saya sampaikan sebelumnya, teman-teman dari bangun tidur, oh saya beli nasi uduk Bu, transaksi, beli nasi uduk 10.000, kayak gitu. Tapi kalau di perusahaan apa nih? Pembelian, misalkan perlengkapan kantor, ya, pembelian ya peralatan seperti itu, ya. Jadi menurut ahli, menurut Kartika Hadi tahun 2016 halaman 3, apa nih jurnal? Tahap pertama dari suatu proses akuntansi. Nanti kan kalau misalkan ada transaksi ada bukti kan, ada bukti transaksi kan. Nah ini tahap pertamanya ya, yaitu membukukan ayat jurnal suatu transaksi atau kejadian dalam wadah pembukuan yang paling dasar. Jurnal nih yang paling dasar. Nah jurnal ini memiliki beberapa fungsi. Ada fungsi historis, mencatat, analisis, instruktif, dan informatif. Ada 5. Ini teorinya kita nggak banyak ya teman-teman. Nanti kita lebih karena pengantar akuntansi plus lab, kita nanti belajar menjurnal. Gitu, siap ya? Harus siap ya. Nah ini fungsi historis ya. Tadi menggambarkan aktivitas suatu perusahaan setiap hari secara berurutan dan terus menerus karena dilakukan secara kronologis dan sistematis. Kalau di perusahaan banyak teman-teman, satu hari itu bisa 20 transaksi, 30 transaksi. Kalau lagi sepi, 10 transaksi mungkin nggak mungkin. Kalau kita kan, ya kita udah ketahuan ya transaksi kita dari bangun tidur sampai kita tidur lagi paling ya 5 gitu ya. Kalau perusahaan banyak nanti gitu ya. Terus fungsi analisis ya, semua pencatatan transaksi yang dilakukan dalam jurnal umum adalah hasil analisis transaksi berupa kredit dan debit yang terpengaruh. Proses analisis ini meliputi penggolongan nama akun, pencatatan kredit antara debit serta jumlah besarnya transaksi. Nah nanti ini ada nih masuk ke akun apa, pembelian perlengkapan secara kredit masuk ke akun apa nih? Oh, akun pembelian perlengkapan. Oh ada akun perlengkapan. Oh akan ada nanti muncul akun utang kayak gitu. Ya ini fungsi informatif
Di dalam jurnal umum juga terdapat informasi dan penjelasan ya, bukti pencatatan transaksi yang terjadi pada perusahaan. Biasanya nanti kalau di perusahaan, kalau misalkan pakai Mayo, pakai Accurate, itu ada tuh keterangannya. Tanggal sekian itu beli apa, dari CV apa, bacaan ada bacaannya. Oh, CV Abadi Makmur, titik 2, pembelian AC sejumlah sekian juta gitu. Biasanya ada seperti itu ya. Terus fungsi instruksi adalah proses memasukkan data ke general jurnal ya. Proses pencatatan dalam jurnal ini tidak hanya sebatas dokumen transaksi, namun bersifat petunjuk atau perintah kredit maupun debit. Harus ada ya. Kalau yang akuntansi kan pernah saya infokan sebelumnya, harus balance ya. Ada debit, ada kredit ya. Angkanya, jumlahnya harus balance. Kalau nggak balance salah ya. Yang balance aja belum tentu benar, apalagi yang tidak balance gitu ya kalau akuntansi ya. Nah, lanjut. Fungsi pencatatan. Semua transaksi dicatat dalam jurnal umum, maka perubahan modal, biaya, kekayaan dan pendapatan dicatat terlebih dahulu ke dalam jurnal umum. Kita udah pernah belajar, oh yang masuk aset itu apa? Oh, kas, ya bank. Terus apa lagi? Piutang, perlengkapan, peralatan, ya aset biaya sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka. Yang masuk biaya itu apa? Beban gaji, ya beban listrik, beban air, betul ya. Aset terus pendapatan, ya kalau emang jasa berarti pendapatan jasa. Kalau misalkan perusahaan dagang berarti ada penjualan atas barang dagang, kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini fungsinya nih ada 5 kayak gitu. Ini tujuannya buat apa? Dibuatnya jurnal umum, diidentifikasi terhadap transaksi yang terjadi. Ada pengidentifikasian. Oh, ini nanti ada akun apa aja ya yang muncul. Nanti ada nih contoh soalnya kayak gitu ya. Penilaian terhadap transaksi, ada penilaiannya, termasuk kalau nanti muncul oh ada jurnal ada penyesuaian untuk penyusutan, ada nanti penilaiannya transaksinya gitu ya. Pencatatan dampak ekonomi dari transaksi dalam perusahaan, dampak ekonominya. Dampak ekonominya itu biasanya terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi atas akun-akun yang ada ya. Terus proses pemindahan dampak transaksi yang terjadi ke dalam sebuah akun sesuai transaksi ya, dampak transaksinya kayak gitu. Nah, ini prinsip dasarnya ya. Nah, yang pertama, proses identifikasi bukti transaksi keuangan yang terjadi pada suatu perusahaan. Misalnya memo, kwitansi, nota, invoice. Ada transaksi, ada bukti. Ya, ada memonya, ada kwitansi, ada nota, ya, ada invoice, bukti transaksi. Jadi kalau anak akuntansi harus ada bukti transaksi ya Bu? Iya. Kalau nggak ada, nggak bisa ya. Harus ada bukti ya. Transaksi ada buktinya, baru bisa dicatat di jurnal umum. Kalau nggak ada gimana Bu? Ditanyain nanti sama bagian keuangannya dulu. Ya, yang lain lagi sama bagian accountingnya. Di mana nih uang keluar 1 juta, 2 juta? Kok nggak ada buktinya? Gitu ya. Yang kedua, menentukan akun yang mengalami perubahan terhadap transaksi yang terjadi dan mengklasifikasikannya dalam jenis utang, harta atau modal, gitu ya. Nanti ada akun-akunnya, minimal tuh 2 akun, ya. Maksimal berapa Bu? Tergantung dari transaksinya, bisa nanti ada 4, bisa nanti ada 6, ya. Akun-akun yang muncul, gitu. Terus menentukan apakah terjadi pengurangan atau penambahan terhadap akun yang berhubungan dengan transaksi. Oh, ini nanti masuknya kasnya atau banknya ini akan berkurang atau bertambah. Ya, kalau ada masukan pendapatan berarti kas bertambah. Kalau misalkan bayar-bayar berarti kas berkurang. Ya, makanya kemarin kita belajar saldo normal ya. Aset ada di mana saldo normalnya? Di debit. Ya, kewajiban di mana? Di kredit, ya kan, modal di mana? Di kredit, pendapatan di mana? Di kredit, beban di mana? Di debit, gitu ya. Harus ingat tuh, teman-teman akuntansi biasanya harus ingat kayak gitu ya. Terus memutuskan apakah melakukan kredit atau mendebit akun yang berhubungan dengan transaksi. Terus membuat catatan transaksi ke dalam general jurnal berdasarkan bukti transaksi yang ada. Ini langkah-langkahnya ya. Pahami persamaan dasar akuntansi, kumpulkan dan identifikasi bukti transaksi. Terus pencatatan jurnal umum gitu. Nah, ini bentuknya nih, gampang ya. Ada tanggal, bukti, keterangan, referensi, debit sama kredit. Nama perusahaan jangan lupa, bulannya berapa gitu ya. Gitu. Nah, ini contohnya nih, udah masuk ke contoh. Tadi ada bentuk, ada langkah-langkah pembuatan jurnal umum ya. Nah, nanti ini masuk ke contohnya. Nah, di sini contohnya ya. Tuan Arif mendirikan bengkel Jaya dengan menyetor uang pribadinya ke kas perusahaan sebesar 50 juta. Tuan Arif mendirikan bengkel, ya, bengkel perusahaan jasa ya, dengan menyetor uang pribadinya ke kas perusahaan. Apa? Kas debit.
Ya, kalau misalkan di perusahaan berarti bank ya. Bank apa nih? Masuk ke BCA. Kasnya di debit, modalnya di kredit. Transaksi pertama tanggal 1. Nomor 3, untuk menambah kas perusahaan, Tuan Arif meminjam uang ke bank sebesar 20 juta. Wah, ini dirasa 50 juta kurang nih, mesti pinjam uang ke bank. Boleh nggak? Boleh. Ya. Nah, jurnalnya apa? Kasnya di debit, karena kan penambahan ya. Utangnya di kredit. Utang apa? Utang bank. Utang bank kan, karena minjem uang ke bank sebesar masing-masing 20 juta. Itu. Terus di sini yang tanggal 5 ya, perusahaan Tuan Arif membeli perlengkapan bengkel 17 juta secara tunai. Beli perlengkapan secara tunai. Beli perlengkapan ATK, tadi ada yang bilang ATK ya Bu? Ya, perlengkapan secara tunai. Tapi ini perlengkapan bengkel ya, perlengkapan bengkel ya, yang habis pakai oli gitu-gitu ya teman-teman ya. Nah ini sebesar 17 juta secara tunai. Berarti perlengkapan bertambah, makanya di debit ya 17 juta. Kasnya di kredit ya sebesar 17 juta. Kenapa di kredit? Karena berkurang. Udah. Nah, ini kan cuma 3 nih transaksinya. Nah, sekarang saya mau ajarin lagi ya, latihan soal, tapi ini kita bahas bareng-bareng dulu ya, bahas bareng-bareng dulu, nanti setelahnya kita ada post test ya. Gitu. Nah, nih contohnya nih. Tanggal 1 Maret ya, Tuan Yusuf membuka bengkel motor dengan menyetor uang tunai ke kas perusahaan 12 juta. Transaksi yang terjadi apa? Nah, di sini tanggal 1 nih. Kas atau bank, debit 12 juta. Modal Tuan Yusuf di kredit 12 juta. Ya. Ini kalau di sini ini akunnya, akun chart of account-nya ya. Terus tanggal 3 ya, dibeli peralatan servis 4 juta dan perlengkapan bengkel 1 juta 500. 4 juta sama 1 juta 500. Di sini berarti ada peralatan servis di debit ya. Perlengkapan bengkel di kredit ya 4 juta sama 1 juta 500. Ini nggak ada keterangan, jadi kita anggapnya belinya tunai ya. Kas atau bank di kredit sebesar totalnya 4 juta plus 1,5 juta 500 gitu ya. Terus tanggal 8 diterima tunai jasa servis 1 juta 250. Nomor 5 ya, dibayar sewa tempat usaha 1 juta. Bayar sewa tempat usaha, berarti muncul beban sewa. Beban sewa di debit 1 juta, keluar uang kas atau bank di kredit sebesar 1 juta kayak gitu. Terus tanggal 8 diterima tunai jasa servis 1 juta 250. Setelah beli peralatan, beli perlengkapan, bayar sewa, alhamdulillah ada pelanggan yang masuk ya. Pelanggan yang minta tolong nih servisin motor saya, servisin mobil saya, dapat 1 juta 250. Nah, apa jurnalnya? Kas dan bank, kas atau bank di debit 1 juta 250. Pendapatan di kredit 1 juta 250. Ini udah saya upload juga ya di LMS. Nanti teman-teman bisa pelajarin, kalau misalkan udah kelar di rumah saya pelajarin lagi lah gitu, boleh gitu ya. Ya. Terus selanjutnya tanggal 10-nya beli lagi peralatan servis 2 juta 250. 1 juta 350 dibayar tunai. Sisanya kredit berarti utang. Ya, berarti 1.350 keluar uang. Ya, makanya di sini jurnalnya adalah peralatan servis 2 juta 250 ya di debit. Kreditnya apa? Kas atau bank sebesar 1 juta 350. Sisanya berapa? 900.000 utang. Nanti ya bayarnya saya bulan depan, makanya muncul akun utang kayak gitu ya. Terus nah, tanggal 13 nih, diperhitungkan kepada langganan servis atau kendaraan yang telah selesai diservis, tapi bayarnya nanti. Bayarnya kemudian, udah dikerjakan tapi bayarnya nanti. Berapa? 1.750 di tanggal 13. Nah, tanggal 13. Apa? Ada piutang, hak untuk menagih, kayak gitu ya. Hak untuk menagih. Piutang di debit, pendapatan, jasa di kredit 1.750 kayak gitu. Terus apa lagi? Tadi mana ya? Nah, ini dibayar utang kepada PT Astra 900.000 yang tadi tuh udah bayar 1.350, bayar nantinya nanti ya, dibayarkan nanti berarti 900.000 ya. Ini ada sebesar tanggal 15 nih, tanggal 15 utang PT Astra di debit ya 900.000, kas atau bank di kredit sebesar 900.000 ya. Tanggal 18 private. Nah, private itu apa? Pemilik mengambil uang ya untuk keperluan pribadi. Boleh nggak Bu? Boleh ya, kan miliknya dia ya, miliknya Tuan
siapa nih? Tuan Yusuf. Boleh nggak Tuan Yusuf ngambil? Boleh. Buat keperluan pribadi kan punyanya dia. Jadi boleh ya teman-teman ya. Nah ini mengambil uang tunai sebesar 500.000 untuk keperluan pribadi. Muncul akun private, makanya di sini private Tuan Yusuf di debit 500.000. Kreditnya apa? Kas atau bank 500.000. Itu. Terus lagi diterima pelunasan dari pelanggaran kredit, diterima pelunasan. Yang tadi ada tuh ya yang ditagihkan dulu, bayarnya kemudian gitu. Nah, ini di pelunasan nih tanggal 20, pelunasan tanggal 20. Karena nerima uang kas atau bank ya di debit 1.250.000, kreditnya piutang 1.250.000. Tanggal 23. Nah, 23 dibayar beban pemasangan iklan. Iya. Pemasangan iklan. Nah, tanggal 23 ya. Nah, beban iklan di debit ya. Kasnya di kredit masing-masing 125.000. Lanjut lagi tanggal 25 komisi ya, penjualan komisi jual kendaraan. Ini bukan pendapatan inti ya, tapi komisi karena jual kendaraan 200.000 tanggal 25. Tanggal 25 di sini kas atau bank debit, terima uang masuk, pendapatan lainnya di kredit sebesar 200.000 ya. Lanjut tanggal 29, ini nggak terlalu banyak ya transaksinya ya, tapi kalau di kantor banyak banyak. Satu bukti transaksi itu bisa banyak, satu bukti ya, satu invoice, satu bukti kas bank keluar tuh itu bisa banyak transaksi yang muncul ya. Karena kan biasanya bayarnya pakai cek, pakai giro kayak gitu. Lanjut, persediaan perlengkapan tersisa senilai dibayar gaji karyawan bulan Maret 875. Nah, berarti sini ada beban gaji debit pada kas atau bank di kredit sebesar 875.000 ya. Persediaan perlengkapan tersisa senilai 4,5. Tersisa ya 4,5. Ini ayat jurnal penyesuaian nih. Nah, kita tadi beli perlengkapan adalah sebesar 1.500.000. Ini yang tersisa 4,5. Berarti yang jadi beban adalah dikurangin ya. Berarti 1,5 dikurang 4,5. 1.150.000 beban perlengkapan di debit ya, kreditnya perlengkapan. Ini ayat jurnal penyesuaian, nanti akan dibahas lagi untuk ayat jurnal penyesuaian gitu ya. Tanggal 31 peralatan disusutkan, kebetulan ini udah nyantumin nih 150.000 ya. Gimana Bu jurnalnya? Jurnalnya beban penyusutan peralatan di debit, akumulasi penyusutan peralatan di kredit. Berapa? 150.000. Jadi untuk teman-teman tahu nih nanti tanggal 31 Maret nih yang perlengkapan sama penyusutan itu salah satu dari jurnal penyesuaian. Kayak gitu. Dari sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Teman-teman. Ya. Ini jurnal nih, nanti kita udah mulai belajar jurnal nih. Berarti nanti setelahnya kita bakal menjurnal ya Bu. Iya, nanti ada jurnal, ada buku besar kayak gitu ya. Kita belajar buku besar, nanti dari buku besar dan neraca saldonya ya. Belajar jurnal penyesuaian juga ada. Jurnal penyesuaian biasanya ada ciri-cirinya sih. Ciri-ciri dari transaksi jurnal penyesuaian itu apa ya yang masuk dari jurnal penyesuaian itu ada gitu ya. Habis itu kita bisa bikin laporan keuangan Bu. Bisa. Apa dulu yang kita buat? Laporan laba rugi. Ya, ini laba atau rugi nih, profit atau loss. Terus laporan perubahan ekuitas ya, nambah nggak sih modal kita? Apa berkurang jangan-jangan gitu ya. Terus laporan posisi keuangan neraca yang kemarin kita udah belajar PDA, persamaan dasar akuntansi, aset sama dengan kewajiban plus modal kayak gitu ya. Terus apa lagi? Arus kas ya, nanti arus kas juga dibahas di semester 4. Terus catatan atas laporan keuangan CLK. Belajar Bu? Belajar nanti ada. Terutama teman-teman akuntansi ya, nanti belajar lagi. Ini kan baru semester 2 ya, nanti pas semester 3 ada pengantar akuntansi 2, ada akuntansi biaya gitu. Dia akan belajar lagi gitu. Kalau nggak ada yang ditanya, saya kasih post test ya. Post testnya jurnal gitu. Nanti baca soalnya baru jawab ya. Baca soal dulu baru jawab. Dah, oke, saya kasih dikerjakan, langsung kita bahas seperti biasa. Sudah? Udah ya? Oke. Yuk, nomor 1 siapa yang mau jawab? Saya Bu. Oke, boleh. Dibaca dulu soalnya ya. Ya. Diinvestasikan sebagai modal, uang tunai, perlengkapan, dan peralatan, maka akun yang akan berubah adalah
Yang A, Bu, kas bertambah, perlengkapan dan peralatan bertambah, serta modal bertambah. Ya, ini sebetulnya soalnya itu dalam kalimat ya teman-teman ya. Jadi diinvestasikan sebagai modal awal, uang tunai, berarti kas bertambah. Makanya kas di sini kas bertambah. Perlengkapan dan peralatan bertambah. Ya. Modalnya apa? Modal kan dikredit, berarti modal bertambah. Jawabannya A, betul. Nomor 2, siapa? Ya, boleh dibaca soalnya. Diterima jasa gunting dan perawatan anjing secara tunai, maka akun yang akan berubah adalah yang B, Bu, kas bertambah, pendapatan bertambah. Oke, jasa gunting ya. Ini diterima jasa gunting dan perawatan anjing secara tunai. Berarti dapat pendapatan nih, uang masuk ya. Ada kas bertambah, pendapatan bertambah. Betul. Pinter ya. Lanjut ya. Saya Bu, Boleh. Baca soalnya. dibeli perlengkapan secara tunai, maka akun yang akan berubah adalah perlengkapan bertambah, kas berkurang. Iya, beli perlengkapan secara tunai, perlengkapannya nambah, kasnya berkurang, kan beli. Ya kayak kalian aja ada beli barang, berarti kan keluar duit ya, berarti kasnya berkurang. Ada perlengkapan yang nambah, kayak gitu maksudnya. Sebenarnya ini relate ya sama kehidupan teman-teman sehari-hari, gitu. Cuman ini transaksinya di perusahaan, gitu. Ya. Nomor 4. Diselesaikan jasa perawatan anjing, namun uang mukanya akan diterima bulan depan. Maka akun yang akan berubah, piutang bertambah, pendapatan bertambah. Ya, diselesaikan jasa perawatan anjing, namun uang mukanya diterima bulan depan. Udah kelar, tapi bulan depan ya, berarti piutang bertambah, pendapatan bertambah. Nomor 5, ayo siapa? Dibayar gaji ke karyawan, maka akun yang berubah. Yang A, Bu, beban gaji bertambah, Iya. kasnya berkurang. Betul, ya berarti gaji, bayar gaji, berarti beban gaji bertambah karena bayar, kas berkurang. Gitu. Nomor 6, ayo siapa? Saya, Bu. Oke, boleh. Dibayar utang, maka akun yang berubah adalah utang berkurang, kasnya berkurang. Oke, bayar utang ya, berarti utangnya harus berkurang. Karena bayar, kasnya berkurang. Betul. Lanjut. Siapa? Saya Oke, boleh. dibeli perlengkapan secara kredit, maka akun yang berubah adalah jawabannya perlengkapan bertambah, utang bertambah. Tuh, perlengkapan kredit, biasanya beli tunai. Ya lagi nggak punya duit nih, kredit utang gitu ya. Boleh nggak? Boleh. Perlengkapan bertambah, utang bertambah. Betul, pintar ya. Baru semester 2, keren. Nomor 8, ayo. Saya, Bu, Oke. diterima pembayaran atas jasa yang telah dilakukan bulan lalu, maka akun yang akan berubah adalah yang C, Bu, kas bertambah, piutang berkurang. Iya. Ini biasanya sudah dilakukan. Bayarnya yang bulan lalu nih, dibayar sekarang. Berarti kas bertambah. Kemarin tuh muncul akun piutang. Piutangnya harus berkurang. Kayak gitu. Nomor 9? Saya, Bu, Ya. dibayar sewa kantor selama 1 tahun, maka akun yang akan berubah adalah jawabannya sewa dibayar di muka bertambah, kasnya berkurang, Bu. Iya, makasih. Ya, ini sewa kantor selama 1 tahun. Nih pokoknya kalau selama 1 tahun berarti sewa dibayar di muka, ya bertambah. Ini aset ya teman-teman ya. Ingat ya kemarin kita udah belajar akun-akun tuh. Kasnya berkurang karena bayar, tapi dalam 1 tahun. Nomor 10, ayo apa? Nomor 10, dibayar sewa untuk 1 bulan, maka akun yang akan berubah adalah saya C, Bu. C. Biaya sewa bertambah, kasnya berkurang. Iya, biaya sewa bertambah, kas berkurang. Ini 1 tahun, ini 1 bulan aja munculnya beban. Beban sewa bertambah, kasnya berkurang. Iya, saya lihat sih nilainya udah lumayan ya. Ada yang salah-salah dikit ya, wajar ya. Baru mulai belajar, nanti masih banyak soal-soal lain ya yang akan teman-teman bahas ya. Sampai ada buku besar, ada laporan keuangan. Bu nggak balance bu nggak balance bu gitu. Biasanya kayak gitu ya, tapi nggak apa-apa, akan kita belajar ya teman-teman ya. Kesimpulannya nih teman-teman tentang jurnal umum ya. Jurnal umum adalah catatan awal dalam siklus akuntansi. Ada transaksi jurnal umum ya, yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi keuangan secara kronologis sebelum dipindahkan ke buku besar. Makanya nanti sesi 4 kita belajar buku besar ya Bu, betul. Sesi 4 kita belajar buku besar. Habiskan jurnal kita belajar buku besar. Fungsinya sangat penting karena menjadi dasar catatan yang sistematis dan akurat dalam menyusun laporan keuangan. Kalau jurnalnya udah salah nanti ya. Setiap transaksi dalam jurnal umum dicatat menggunakan metode debit dan kredit. Harus mematuhi prinsip persamaan dasar akuntansi. Aset sama dengan kewajiban plus modal. Udah deh selesai. Nanti saya akan upload soal lagi ya. Latihannya kayak gimana Bu? Pilihan ganda nggak? Bukan. Latihannya yang nanti ngerjain ya di Excel aja.
tentang proses jurnal umum gitu. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir ya, yang sudah menyimak mata kuliah saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.